Nah, baik ibu-ibu ya, bapak-bapak, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengelola keuangan ya, bagaimana mengendalikan ya, menyimpan ya, itu ya. Bagaimana cara kita mengendalikan keuangan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, Ibu. Nah, coba tapi untuk lebih mengingat kembali ya apa yang sudah kita pelajari tadi ya, karena ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya, supaya nanti kita bisa mengelola keuangan kita ya. Untuk lebih mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, saya akan memutarkan film ya. Saya akan memutarkan film. Tolong ibu-ibu film apa nih? Perhatikan ya. Tolong diperhatikan. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Ibu ya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Nah, itu tadi filmnya ibu-ibu ya. Ibu. Coba dari film tadi apa yang bisa disimpulkan, coba ibu-ibu. Ya, Ibu. Ya, Harlin. Dalam pengelolaan keuangan harus tahu bedaan kebutuhan dan keinginan. Terus ada yang sampai lebih keping, kita harus bisa buat catatan-catatan. Bisa sugul saya tekadu, mana menu Ibu? Ya, ada lagi? Jangan dah. Sila Ibu Nopi. Ada kesandai kehabisan kepeng, harus ke anggaran ya bara bahasa dibulin sabaru harus ke catet-catet teh. Terus baru mara uni le video ada amplop-amplop nih Ibu. Amplop-amplop. Bener sekali ya. Pisah-pisah kepeng jadi nggih agak bisa perlu lalu bisa dedek ke anu apa sisihang kira-kira sampai satu butuh lalu bisa tunda dulu. Ya. Benar sekali ya, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu ya. Berarti ibu sudah dapat mencerna ya. Dan untuk lebih jelasnya bagi ibu-ibu yang sudah punya buku pintar itu tolong nanti dipelajari ya. Itu ada pada halaman 48 ya. Nah, berarti dalam pembelajaran ini ya, bagaimana cara kita mengendalikan keuangan, mengelola keuangan kita ya. Hal-hal yang penting dari pembelajaran kita hari ini seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh ibu-ibu, apa yang sudah ada di contoh film tadi ya, ibu-ibu sudah dapat menyimpulkan benar sekali semuanya. Tapi untuk lebih jelasnya ya, saya akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan apa yang perlu kita ingat, poin penting dari pembelajaran kita pada modul 2 ini ya, modul bagaimana cara mengelola keuangan ya, khususnya pada pembelajaran kita yang sudah. Nah, di sini pintar mengatur penggunaan uang keluarga, yaitu bisa dengan cara satu, coba dibacakan sama Ibu Nopi. Sampai Bu.
Coba dibacakan sama Ibu Nopi. Nah, hal poin pentingnya ini untuk lebih mengingat nanti apa yang harus apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, itu ya, menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua, coba lanjutkan Ibu Nopi. Yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Ya, terus. Yang A, aku deh Ibu nih. Lanjut. Nggih, lanjut. Bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Ya. Saat B, kurangi, tunda atau batalkan keinginan. Ya, pinter ya. Nah, saya lanjutkan ya. Baca. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana cara mengelola keuangan. Poin pentingnya yaitu menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian mengupayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Jadi di sini maksudnya yaitu supaya kita bisa membedakan ya antara mana kebutuhan dan keinginan. Kalau memang itu hanya keinginan, lebih baik ditunda dulu ya. Iya. Atau dikurangi, pinter. Kemudian sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Yaitu jika ada misalkan dari keluarga yang memerlukan uang secara bersamaan, tolong disepakati dulu ya. Kita sepakati mana yang harus benar-benar diutamakan ya. Ya, kemudian kita bisa Sepakati menggunakan sama siapa? Sama siapa? bersama keluarga Oh. ya. Bersama Suami keluarga maksudnya. ya. Anaknya juga. Kalau anak Ya, kita misalkan untuk menyepakati itu ya, kita bisa dengan duduk bersama. Misalkan anak perlu sepatu, misalkan mereka ingin sepatu ya. Nah, tapi dengan pertimbangan kalau misalkan sepatunya contohnya ini anak perlu sepatu, sedangkan ibu perlu uang untuk beli beras, kemudian ayah perlu uang untuk beli topi misalkan contohnya ini ya. Sedangkan topi itu ya ayah masih memiliki topi tapi sudah lusuh misalkan, berarti itu bisa ditunda dulu. Kemudian anak ingin beli sepatu yang baru tapi ada masih sepatunya bisa dipakai contohnya ini ya. Nah, itu bisa ditunda dulu dengan memberikan bahasa-bahasa yang halus pada anak ya, tentunya dengan pengertian kepada keluarga ya. Itu gunanya kita duduk bersama. Kemudian kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat ya. Nah, di sini kita juga diminta untuk lebih baik membuat anggaran supaya nanti apa yang kita anggarkan itu bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita catat ya. Kemudian biasakan menabung dengan disiplin dan biar sedikit asal rutin. Nah, menabung ibu-ibu supaya bisa membiasakan diri untuk menabung ya. Ya, dengan disiplin, karena kalau kita disiplin rutin menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. yang nabung mungkin alhamdulillah nabung tang. Iya. Biar nanti kalau ada kebutuhan yang mendesak, ndek berutang deh, ibu deh. Iya, pinter. Kemudian jika perlu berutang, rencanakan dengan matang. Iya. Kalau kita perlu berutang, kalau kita misalkan mau berutang, misalkan itu perlu direncanakan dengan matang. Iya. Berarti benar-benar Bu ya. dengan benar-benar, nggih. Itu ibu-ibu ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini sangat penting sekali buat kehidupan kita sehari-hari ya, supaya bisa diterapkan ibu-ibu. Nah, di sini ada latihan untuk ibu-ibu ya. Coba di buku pintar itu ya, buka halaman 9 sampai 12 ya. Coba dibuka ibu-ibu. Ya. Nah, di sana kan ada baris dan kolom nih Ibu. Nah, 9 sampai 12 saya contohkan dulu ya.
Nah, saya contohkan 9 sampai 12. Ini nanti sebagai tugas ibu-ibu ya. 9 sampai 12 nih ya, sampai sini. Di sana ya, tolong ditulis ya. Tolong ditulis sesuai dengan situasi masing-masing, nggih. Apa yang situasi keadaan ibu masing-masing ya, berarti berbeda-beda nanti, nggih. Nggih? Keuangan Iya, masing-masing. iya. Itu nanti sebagai tugasnya. Nah, karena ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, maka sesi berikutnya itu akan dilanjutkan lagi, masih ada pembahasan tentang modul keuangan ini ya. Ada masih pada sesi berikutnya itu mengenai pinjaman dan tabungan, nggih. Nanti selanjutnya. Jadi ibu-ibu diharapkan ya untuk tetap hadir nanti ya, tetap Iya, hadir ada. untuk belajar, nggih. Boleh ada lanjutan Ibu? Masih ada. Di sini nanti untuk depannya pinjaman dan tabungan, nggih. Antara meminjam dengan menabung. Memang iya ya, saya terbahas, nggih ibu-ibu, nggih. Nggih. Nanti berarti saya harapkan untuk bulan berikutnya ibu-ibu hadir semua supaya bisa untuk mengelola keuangan Insya supaya Allah Ibu, Salam, Bu. mudah-mudahan bisa sehat. amin, mudah-mudahan kita Amin. sehat semuanya Ibu, ya. mudah-mudahan Salam tetap sehat. sehat. Ya. Bisa segar Iya, bisa iya. anu, Ibu. Tapi sebelum saya tutup dulu ini, saya ingin melihat semangatnya ibu-ibu. Kalau saya bilang seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kalau saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong, begitu ya. Oke. Coba, Coba ngomong Ibu. ya saya contohkan dulu ini Oh, makanya gitu. ibu ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, begitu ya. Seru ya. Coba. Coba Tion, makanya yang semangat ya Oh, iya. sebelum kita tutup. Uang tidak cukup, Ya diatur dong. Nah, tepuk tangan dulu buat ibu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah, nggih. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Kita tutup dengan doa, nggih, biar berkah. Ya. Amin. Coba dipimpin oleh Ibu Laili doanya. Kita tutup dengan doa dalam hati mulai. Selesai. Nah, sekali lagi terima kasih buat ibu-ibu ya. Semoga bisa ketemu untuk sesi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.